Perusahaan kami, CVM Mitra Niaga Indonesia, didirikan oleh salah satu dosen Institut Pertanian Bogor, almarhum Bapak Ade Iskandar, pada tahun 1998. Jadi awalnya memang perusahaan kami bergerak di bidang produksi alat dan mesin manufaktur pasca panen untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Sesuai dengan ekspertisnya almarhum memang di bidang mesin dan alat pertanian waktu itu, sampai akhir di tahun 2011 kita melihat ada potensi besar untuk produk-produk turunan kelapa, dan kebetulan almarhum juga memang memiliki banyak riset di bidang kelapa dan produk turunannya. Jadi kami untuk tahun 2011 kami mengalihkan fokus dari alat dan mesin pertanian ke produk-produk turunan kelapa. Alhamdulillah di tahun 2015 akhirnya kami bisa mendapatkan pengiriman perdana ekspor kami untuk organic coconut sugar ke Amerika Serikat. Jadi di perusahaan kami memang dari awal almarhum mempercayakan kegiatan operasional pabrik dan kantor sekaligus dipercayakan untuk mahasiswa-mahasiswa beliau. Jadi untuk dari marketing, HRD, operasional, produksi, semua dipercayakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat itu sedang dalam proses skripsi atau juga tahun-tahun akhir menjadi mahasiswa. Jadi alhamdulillah ketika lulus, ketika sudah selesai masa perkuliahan, bisa langsung bekerja di perusahaan ini. Ini ada artisnya di atas. Nah, logonya itu Desainnya ada. Jadi si orang Kementerian Perdagangan itu juga kayaknya ngambil dari Google. Mungkin sama dengan UKM atau IKM lain di Indonesia ya Pak, kami juga termasuk salah satu sektor yang terdampak dari pandemi di awal tahun 2020 sampai saat ini. Ada beberapa penyesuaian baik itu dari marketing, operasional pabrik, kantor dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling terasa impact-nya adalah di tahun 2021 kemarin. Kami kebetulan satu kantor ada beberapa karyawan yang terjangkit COVID-19 juga. Di antaranya ada saya dan juga direktur kami almarhum Bapak Ade Iskandar. Dan bahkan saya dan beliau sampai harus dirawat di rumah sakit karena memang gejalanya dirasa cukup berat waktu itu. Kami dirawat selama beberapa hari sampai akhirnya dinyatakan negatif. Tapi mungkin sayangnya dari almarhum Bapak Ade Iskandar ada beberapa penyakit komorbid yang baru muncul setelah sempat terkena COVID, menyebabkan beliau sempat kritis kembali dan akhirnya harus meninggalkan kami semua di bulan Februari 2021. Dan jujur itu memang salah satu cobaan yang sangat berat, terdampak sangat luar biasa ke perusahaan, karena waktu itu kami sempat bingung apakah bisnisnya perusahaannya akan dilanjut atau tidak, karena kami kehilangan guru dan juga salah satu orang yang paling berpengaruh di perusahaan. Sampai akhirnya kami berdiskusi dengan keluarga almarhum dan kami menjelaskan bahwa potensi untuk produk kelapa organik ini sangat besar di pasar internasional. Kami menjelaskan bahwa ini bisa berkembang dan tumbuh dengan sangat baik ke depannya, dan alhamdulillah disambut baik oleh pihak keluarga. Hingga akhirnya alhamdulillah pihak keluarga memutuskan untuk melanjutkan bisnis dengan saat ini perusahaan dipimpin oleh anak kandung beliau sebagai direktur yang baru. Ya, sekarang kita sedang berada di ruang produksi coconut aminos, dan di depan saya ini termasuk salah satu dari mesin pemrosesan coconut aminos itu sendiri. Dan kami melalui proses ini, melalui mesin-mesin ini, kami mampu memproduksi coconut aminos 250 ton per tahunnya. Jadi semenjak tahun 2015 ekspor pertama kali untuk produk organic coconut sugar ke Amerika Serikat, alhamdulillah sampai tahun 2021 ini kami sudah menambah beberapa negara sebagai negara tujuan ekspor. Ada Kanada, Jerman, Slovakia, Polandia, Ukraina, Republik Ceko, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain. Gitu.
alhamdulillah juga untuk saat ini kami ada beberapa pengembangan produk yang sedang kami kerjakan, utamanya adalah organic coconut aminos dan juga produk turunan kelapa yang lain. Jadi untuk saat ini yang sedang memiliki permintaan paling tinggi di pasar internasional untuk produk-produk kami, nomor satunya adalah organic coconut aminos. Jadi mungkin kalau di Indonesia belum terlalu familiar ya untuk organic coconut aminos ini. Jadi coconut aminos ini sebenarnya pengganti produk soy sauce atau kecap asin berbahan dasar kedelai. Cuma kita buatnya dari nira kelapa yang terfermentasi. Proses fermentasinya kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian kita formulasikan dengan garam laut juga sampai akhirnya tercipta rasa yang memang sesuai atau mirip dengan kedelai. Nah, kenapa produk ini jadi banyak yang cari di luar negeri seperti itu? Karena banyak di luar sana orang yang memiliki alergi terhadap soy. Juga ada isu-isu bahwa kedelai itu sudah merupakan genetic modified organism. Jadi kita coba sediakan solusi alternatif dengan lebih sehat juga, less sodium juga, indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi kita coba sediakan solusinya berupa si organic coconut aminos ini. Kalau untuk kendala yang dihadapi saat ini utamanya dalam hal pengembangan produk organic coconut aminos tadi, memang sekarang kami sedang mencari sumber pendanaan dari investor, karena untuk pengembangan produk organic coconut aminos kita butuh lumayan dana yang cukup banyak, karena beberapa sektor memang masih harus dimantapkan juga dari segi kualitas produk dan juga spesifikasi produk. Harus ada beberapa uji lab juga yang kami lakukan, dan juga untuk peningkatan kapasitas, karena sekarang mungkin permintaannya mulai banyak, pabrik juga sudah mulai agak-agak kewalahan dari segi kapasitas produksinya. Jadi kami saat ini yang utamanya adalah mencari pendanaan baru dari investor-investor yang mungkin tertarik dengan model bisnis kami. Untuk ketersediaan bahan baku sendiri, kami saat ini bekerja sama dengan kurang lebih 150 petani yang tergabung dalam beberapa kelompok petani di beberapa daerah, ada di Jawa Tengah dan juga ada di Jawa Barat. Jadi kami beberapa kali dalam setahun juga mengadakan pelatihan untuk penanaman organik maupun juga kegiatan produksi secara organik, dan juga kami mengandalkan kelompok-kelompok petani tersebut untuk memberikan pasokan berupa gula kelapa yang sudah tersertifikasi organik kepada kami, dan hal ini nantinya berkaitan dengan kualitas produk yang dibutuhkan oleh buyer-buyer dari luar negeri, karena untuk produk organik sendiri di luar negeri sangat banyak peminatnya, karena di luar negeri umumnya di Eropa khususnya mereka sudah sangat concern dengan produk-produk organik dan juga produk-produk kesehatan, sehingga di sana lebih mudah untuk menjual produk-produk kesehatan yang organik. Jadi di sana buyer-buyer mereka mau untuk membayar lebih mahal untuk produk-produk lebih mahal selama produk itu memang terbukti tersertifikat organik atau memiliki impact yang positif terhadap lingkungan, aspek sosial dan lain-lain, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari suatu komunitas yang bisa memberikan impact positif untuk lingkungan dan sosial. Pengiriman ekspor untuk per kontainer atau per pengiriman biasanya bervariasi tergantung negara tujuan ekspornya. Umumnya kisarannya untuk per kontainer itu bisa di angka 400 sampai 500 juta, itu paling tinggi. Atau mungkin kalau ada pengiriman yang tidak full kontainer, kurang dari satu kontainer, itu kisarannya di 200 atau sampai 300 juta per kontainer. Untuk per tahunnya penjualan kami bisa sampai kalau di total per tahun itu bisa 7 sampai 8 miliar per tahunnya.
kita juga punya harapan utamanya sebenarnya ke pemerintah. Dalam hal ini kami berharap pemerintah punya lebih banyak fasilitasi atau program terkait regulasi atau mungkin kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada UMKM IKM dalam negeri, terutama yang memang sudah mindsetnya untuk ekspor, itu dibiayai atau difasilitasi untuk punya pameran, ikut pameran di luar negeri misalkan, atau mungkin IKM-IKM yang mungkin belum memiliki sertifikasi, ada baiknya dapat fasilitas dari pemerintah, paling tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal atau HACCP seperti itu, karena untuk bisa menembus pasar ekspor modal utamanya sebenarnya adalah di sertifikasi ini, Pak. Berdasarkan pengalaman kami, jujur memang karena mungkin di perusahaan kami memang masih dipegang banyaknya oleh anak muda, kurang lebih umurnya 25-27 tahun gitu. Jadi beberapa pihak mungkin masih ada banyak yang menganggapnya sebelah mata, ada yang masih underestimate bahwa perusahaannya mungkin masih belum terlalu profesional atau yang lain-lainnya. Tapi justru itu yang bikin kami juga jadi semangat gitu. Kami pengen buktiin ke orang-orang bahwa anak muda sekarang sudah bisa berbuat banyak, bukan cuman sebagai konsumen aja, tapi kita juga bisa sekarang sebagai produsen, bahkan kita bisa sampai ekspor ke luar negeri, kita bisa menghasilkan devisa juga untuk negara gitu. Jadi itu yang jadi motivasi kami utamanya adalah sebenarnya untuk juga mengenalkan produk-produk dalam negeri ke pasar internasional seperti itu. Jadi saya sih harapannya untuk anak-anak muda juga sekarang yang mungkin sedang merintis usaha, yang punya UKM, yang punya IKM, jangan patah semangat. Mungkin 1 kali 2 kali gagal nggak masalah. Kalau memang belum ketemu pasarnya, dicoba terus. Kalau memang produknya belum sesuai dengan keinginan dari buyer, dari konsumen, mungkin harus lebih dikembangkan lagi dan lebih dilihat lagi mungkin di sekitarnya, karena masih banyak selain kelapa juga di Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah. Mungkin ada komoditas-komoditas lain yang kita belum tahu tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk jadi produk-produk dengan nilai tambah yang sangat tinggi. Dilihat lagi di sekitarnya, dimanfaatkan apa yang bisa dilakukan supaya kita sama-sama membangun Indonesia, bisa memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional juga.